Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci 1, 2, 3 ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jadi khotbah kita pada malam hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 14. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 14. Saya akan membacanya. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Baik teman-teman, dalam ayat ini seperti kita berbicara langsung kepada kita yang harus hidup berdampingan dalam satu rumah kos. Ini itu bertema tentang keluarga, tapi saya ambil keluarga yaitu karena kita juga keluarga di kos ini, jadi saya mengambil ayat ini. Bahwa kasih itu bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk orang-orang yang setiap hari kita temui di lorong kos, di dapur bersama atau di kamar sebelah. Hidup sebagai anak kos sering membuat kita pada situasi yang tidak selalu mudah. Kita tinggal bersama orang-orang dengan latar berbeda, kebiasaan berbeda, bahkan karakter yang kadang membuat kita ekstra sabar. Mulai dari teman yang suka berisik, yang jarang bersih-bersih, sampai yang kadang pinjam barang tanpa bilang. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, ia sedang berbicara tentang karakter baru yang harus dimiliki orang percaya. Sebelum ayat ke-14, Paulus pernah menyebutkan bahwa sikap Kristen, belas kasihan, kebaikan, kerendahan, kelemah lembutan dan kesabaran. Tetapi setelah menyebut semua itu, Paulus menutup dengan satu kalimat penting di atas semuanya itu, yaitu kenakanlah kasih. Mengapa kasih ditempatkan sebagai yang di atas semuanya? Karena kasih adalah fondasi dari semua tindakan kita. Tanpa kasih, semua kebaikan menjadi perilaku luar. Tetapi dengan kasih, tindakan kita menjadi tulus dan mempersatukan. Yang pertama itu kasih sebagai pakaian setiap hari. Paulus memakai kata kenakanlah, yang berarti kasih bukan muncul otomatis, tetapi harus dipilih dan dipakai setiap hari, seperti baju yang kita kenakan saat bangun dari tempat tidur. Demikian juga dalam kehidupan kos. Setiap pada saat kita membuka pintu kamar, kita tidak tahu siapa yang akan kita hadapi. Teman yang bad mood, teman yang pinjam sabun tanpa izin, atau teman yang berisik saat kita mau tidur. Namun firman Tuhan pernah berkata, putuskan untuk mengenakan kasih terlebih dahulu. Kasih membuat kita tidak cepat tersinggung. Kasih membuat kita bertanya dulu sebelum menuduh. Kasih membuat kita memilih damai daripada konflik. Yang kedua, kasih yang mempersatukan dalam perbedaan. Teman kos adalah miniatur kehidupan. Di sana kita hidup dengan orang-orang yang berbeda suku, kebiasaan, bahkan pola pikir. Tanpa kasih, perbedaan ini bukan mudah menimbulkan pertengkaran kecil.
rebutan kamar mandi, rebutan kompor, siapa yang membersih-bersih dapur, dan sebagainya. Kolose 3 ayat 14 menyatakan bahwa kasih adalah pengikat yang mempersatukan. Artinya, kasih adalah lem rohani yang menyatukan hubungan kita agar tidak mudah retak ketika kita mau mengalah, mau memahami, mau mengampuni, bahkan mau membantu tanpa pamrih. Itu adalah buah dari kasih yang bekerja dalam diri kita. Dan yang terakhir, kasih yang menyempurnakan kesaksian hidup kita. Paulus juga pernah berkata bahwa kasih juga menyempurnakan. Artinya, kasih membuat iman kita tampak nyata. Tempat kos sering menjadi tempat di mana karakter asli seseorang terlihat. Baik di gereja, tetapi tidak sabar di gereja. Hanya murah hati di persekutuan, tetapi pelit di kos. Hanya mendoakan orang di mimbar, tetapi cuek pada teman sekamar, maka hidup kita kehilangan kesaksian. Kasih menyempurnakan apa yang kita lakukan sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui kita. Ketika kita menolong teman yang sedang sakit, ketika kita memilih memaafkan, ketika kita berbagi makanan, atau ketika kita menjadi pendengar bagi teman yang sedang punya masalah, kita sedang menunjukkan kasih Tuhan yang hidup dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, hidup bersama di teman kos bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap hari kita berhadapan dengan karakter, kebiasaan, dan sikap yang berbeda-beda. Kolose 3 ayat 4 mengingatkan bahwa kasih adalah pakaian yang harus kita kenakan, pengikat yang mempersatukan, dan kuasa yang menyempurnakan setiap tindakan kita. Tanpa kasih, kita mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah menjauh. Tetapi ketika kita memilih untuk mengasihi, hubungan dipulihkan, suasana menjadi damai, dan hidup kita menjadi kesaksian yang memulihkan Tuhan. Mari kita membawa firman ini dalam kehidupan sehari-hari, maupun di lorong kos, di dapur bersama, dan di kamar. Dalam setiap percakapan, mari belajar melihat teman kos bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai saudara yang Tuhan percayakan untuk kita layani dan kasihi. Kiranya kasih Kristus mengikat kita dalam kesatuan, memelihara hati kita, dan menuntun langkah kita sehingga hidup kita boleh menjadi terang bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu, berikanlah firman-Mu itu jadi pelita dalam hidup kami. Dan akrabkanlah kami Tuhan dalam teman-teman kos kami, dan jauhkan kami dari pertengkaran. Seperti apa yang hamba-Mu sampaikan. Demikianlah firman-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom.